Nusa Tenggara Timur membuka pelatihan standar gizi dan keamanan pangan program MBG Regional Nusa Tenggara dan Bali. Melalui program MBG, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat standar gizi dan keamanan pangan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka pelatihan Training of Trainers Standar Gizi dan Keamanan Pangan program Makan Bergizi Gratis Regional Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Hotel Swiss Belcard, Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan memperkuat implementasi program nasional dengan melibatkan fasilitator, lintas kementerian, akademisi, dan UNICEF untuk melatih tenaga pendidik serta penjamah pangan. Gubernur menegaskan agar pelatih dan fasilitator menyalurkan pengetahuan serta praktik terbaik kepada tenaga pendidik dan penjamah pangan di SPPG, sekaligus menyebarluaskan edukasi gizi dan keamanan pangan kepada masyarakat sekitar. Tentu dengan acara hari ini, saya berharap agar walaupun kita belum memenuhi 50% tadi itu, tapi maksud baik agar keamanan dan juga isi dari yang sudah dipenuhi ini bisa kita optimalkan. Pelatihan bagi pelatih SPPG dan edukasi MBG diharapkan menjadi saluran informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini digelar menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2026 dengan fokus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin high-level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Hotel Harper Kupang, Senin 9 Februari 2026. Pertemuan ini dilaksanakan menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2026 dengan fokus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Melki menegaskan bahwa inflasi tidak hanya soal angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama daya beli dan kepastian hidup keluarga yang difokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian juga tekanan itu terbesar dari makanan minuman dan tembakau, di mana kita sebenarnya itu mencapai 82%. Di sisi lain, kita tumbuh di lingkungan katanya sekitar 5,54%. Itu ditambah terutama dari sisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sekitar 8,54%. Dan sisi pengelolaan lembaga sekitar 65,16%. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah bersama TPID akan mengintensifkan gerakan pasar murah, memperkuat pengawasan pasar, serta memastikan kelancaran distribusi pangan menjelang hari raya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk berbelanja bijak dan tidak melakukan panic buying guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kasus tewasnya siswa SD di Kabupaten Ngada akibat himpitan ekonomi menjadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat evaluasi terungkap fakta mengejutkan. Dana bantuan sekolah dan desa ternyata mengalir lancar, namun keluarga korban justru tidak terdata sebagai penerima bantuan. Gubernur pun mengancam akan mempidanakan pihak yang main-main dengan data kemiskinan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat keras bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur menekankan pendataan yang rapi bukan sekadar administrasi, melainkan kunci agar bantuan bisa sampai tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Terakhir,
tidak boleh lagi ada yang mengalami kesulitan ketika mengalami kondisi semacam ini, dan ada tempat untuk dia bisa bertanya lebih lanjut. Jadi jangan sampai kita biarkan orang-orang yang tidak layak itu terima. Jadi ini pertama soal data kemiskinan kita sama-sama turun. Jadi saya pastikan lagi bahwa besok ini tidak boleh lagi ada data kemiskinan. Yang miskin kita kasih dia miskin, memang tidak miskin dikeluarkan. Yang masih main-main lagi proses hukum. Ya ini pasti proses hukum. Kantor Wilayah Perbendaharaan atau DJPB Nusa Tenggara Timur membuka fakta bahwa uang negara sebenarnya sudah masuk ke desa tempat korban tinggal, baik dana BOS untuk sekolah maupun dana desa. Namun sayangnya keluarga korban justru tidak ada dalam daftar penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Seluruh dana desa yang dialokasikan untuk desa tersebut terserap. Dan di catatan kami itu ada dari sisi earmark adalah penyaluran BLT desa terhadap, kalau saya tidak salah, 25 keluarga penerima manfaat. Tapi sangat disayangkan, mungkin mudah-mudahan saya tidak salah baca, tidak ada satu keluarga dari yang terdekat ini yang masuk ke dalam SK penerima BLT. Fakta ini membuat Gubernur Nusa Tenggara Timur geram. Ia memerintahkan seluruh instansi mulai besok menyisir ulang data dari bawah. Tidak ada lagi warga yang mampu menerima bantuan, sementara warga miskin asli terlewatkan. Gubernur bahkan menyiapkan sanksi hukum. Jadi saya pastikan lagi bahwa besok ini tidak boleh lagi ada data kemiskinan. Yang miskin kita kasih dia miskin, memang tidak miskin dikeluarkan. Yang masih main-main lagi proses hukum. Evaluasi total ini diharapkan menghentikan kekacauan administrasi yang selama ini merugikan warga miskin di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan empati kepada masyarakat lewat pembangunan rumah layak huni. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.